Apa kabar para penggemar otomotif? Kali ini, kita jumpa kembali di Pojok Otomotif. Dan di sini akan membahas mobil yang spektakuler dari Toyota. Mobil kecil yang membuat semua orang sangat takjub. Perkenalkan, inilah dia sang bintang kita kali ini, Toyota GR Yaris. GR Yaris adalah mobil yang benar-benar berbeda, yang dirancang dan dibuat khusus untuk homologasi balap WRC atau World Rally Championship. Mobil ini punya sasis unik, mesin 1,6 liter dengan turbo 3 silinder yang bertenaga besar, sistem penggerak semua roda, GR4, dan bodi, coupe, 3 pintu yang lebih rendah. Jadi, ini adalah model independen yang sangat berorientasi pada performa. Sebaliknya, Yaris GR, atau biasanya disebut GR Sport, adalah varian sporty dari Yaris standar. Mobil ini tetap menggunakan sasis, bodi, dan mesin yang sama dengan Yaris biasa, tetapi ditambahkan sentuhan dari divisi Gazoo Racing atau disingkat GR, seperti body kit yang lebih agresif, suspensi yang distel ulang, dan interior yang lebih sporty. Pada dasarnya, Yaris GR adalah Yaris biasa yang dibuat lebih menarik dari segi tampilan dan handling, bukan untuk performa ekstrim. Jadi hati-hati dengan tawaran dari para sales mobil yang mengincar Anda, karena mereka membolak-balikan informasi agar Anda mau membelinya. Baik dengan iming-iming performa mobil yang luar biasa, maupun angsuran kreditan untuk Anda yang katanya murah. Jadi secara ringkas, GR Yaris adalah mobil balap yang bisa dikendarai di jalan raya, sedangkan Yaris GR Sport adalah mobil harian yang memiliki penampilan dan sentuhan sporty. GR Yaris dibangun untuk performa ekstrim, sementara Yaris GR Sport dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan tanpa mengorbankan kepraktisan sehari-hari. GR Yaris, mainan orang dewasa yang secara tidak sengaja diproduksi massal oleh Toyota. Mari bersikap adil, GR Yaris tidak pernah dibuat untuk melayani kebutuhan sehari-hari, seperti pergi ke toko kelontong untuk membeli gas LPG subsidi atau berkendara antar negara. Ini adalah kendaraan balap yang tidak sengaja diberi plat nomor oleh Toyota. Bagian terbaiknya, semua hal tentang mobil ini seperti berteriak, saya sama sekali tidak seperti mobil hatchback pada umumnya. Mesin 1,6 liter turbo 3 silinder memang terdengar kecil, mirip dengan suara traktor. Namun, Toyota mampu menghasilkan tenaga hampir 300 tenaga kuda dari mesin itu. Cukup injak pedal gas dan mobil akan berteriak kembali. Siapa yang kau sebut kecil? Di dunia mobil, ukuran otot tidak penting. Yang penting adalah gennya. Mari bicara soal keajaiban kedua dari GR Yaris, di mana sistem Gear 4 AWD. Ini bukan sekadar penggerak semua roda, melainkan sebuah otak pintar yang bisa Anda atur dengan mode normal, sport, dan track. Saat menjelajah kota, cukup menggunakan mode normal dengan rasio tenaganya 60/40. Tapi cukup dengan menekan tombol, mobil ini langsung berubah ke mode sport, mengirim lebih banyak tenaga ke roda belakang dengan rasio 30/70. Tak peduli seberapa licin jalan, kemudi terasa setenang instruktur yoga, membuat mobil ini menempel erat di setiap tikungan. Sungguh kebahagiaan murni bagi pengemudi. Ketiga, transmisi manual 6 percepatan. Di era produsen mobil yang mendorong penggunaan CVT tanpa jiwa, Toyota memberi kita kopling dan gigi sungguhan, lengkap dengan pengaturan putaran otomatis. Saat Anda berpindah gigi, mesin akan merespons dengan putaran yang pas dan halus seperti mentega cair. Jika GR Yaris bertanya, apakah kamu ingin melakukan gerakan heel to sendiri? Namun, jika Anda menjawab, tidak mau, maka mobil itu dengan nakal akan berkata, biar aku yang melakukannya untukmu, pemula. Sasisnya, Toyota membangunnya kembali dari awal. GR Yaris memiliki sedikit kesamaan dengan Yaris biasa. Garis atap diturunkan 91 mm, pilar ABC baru, dan atap komposit karbon. Ini bukan sekadar trik body kit semata, melainkan pembangunan ulang dari nol. Sesuatu yang biasanya hanya dilakukan oleh merek mobil super, tetapi Toyota melakukannya untuk mainan yang menyenangkan. Di balik kemudi, semuanya terasa membuat ketagihan. Kemudi cepat, pedal diposisikan untuk gerakan kaki yang lincah, dan rem piston depan 4 menjepit rotor 356 mm. Cukup kuat untuk menghentikan kendaraan hias, apalagi sebuah hatchback. Yang ajaib, Anda tidak perlu melaju 200 km per jam untuk merasakannya. Pada kecepatan hanya 40 mpj, sekitar 64 km per jam, mobil sudah berbisik, jangan berhenti di sini.
Masih ada lagi. Permata tersembunyi lainnya adalah bobotnya, sekitar 2.822 pon, sekitar 1.280 kilogram. Di dunia yang penuh dengan SUV seberat blok apartemen, Gear Yaris ibarat anak SMA kurus yang memiliki pukulan sekuat Mike Tyson. AWD ringan dan turbo triple setara dengan rumus titik dan kaki. Mobil ini berbelok dan berubah arah dengan lincah seperti kucing, sementara SUV di belakangnya miring seperti hendak menumpahkan semangkuk sup. Soal suaranya, soundtracknya adalah suara gemuruh knalpot, desisan turbo, dengan sesekali letupan dan derak. Jujur saja, Anda tidak butuh speaker JBL. Satu-satunya daftar putar yang Anda inginkan adalah suara 3 silinder yang pemarah itu. Suaranya kasar dan lucu, seperti seorang pria berwajah bayi yang tiba-tiba berteriak dan membungkam seluruh warkop. Penampilannya pun kekar. Lengkungan yang lebar, intake yang menganga, dan bagian belakang yang pendek tapi kekar. Dari jauh, terlihat seperti dia terlalu keras berolahraga di pusat kebugaran. Dan itulah pesonanya. Mobil ini tidak terlihat sopan. Berkendara melewati kota dan orang-orang akan menoleh sambil bertanya, "Itu mobil jenis apa?" Inilah sorotan terakhir, sekaligus alasan mobil ini sudah menjadi legenda, adalah karena ia membuktikan bahwa Toyota masih tahu cara bermain. Di dunia yang terobsesi dengan mobil hibrida, kendaraan listrik, dan SUV yang aman, Toyota menjatuhkan bom kecil. Sebuah hatchback 3 pintu dengan mesin, AWD, dan transmisi manual buatan tangan. Dan ya, ini adalah mobil produksi sungguhan, bukan konsep. Ini adalah cara Toyota berkata, "Kami tidak melupakanmu. Ini untuk kalian." Karena sebentar lagi, mobil seperti ini tidak akan ada lagi. Jadi, Gear Yaris bukan tentang kepraktisan atau alasan. Ini tentang kesenangan yang tak masuk akal. Ini adalah mainan ekstrim yang menyamar sebagai mobil kota. Siapapun yang memegang kemudinya tahu bahwa ini adalah jenis mobil yang membuat Anda tersenyum lebar dan mengubah perjalanan hari Senin menjadi putaran pemanasan World Rally Championship. Jika ada yang bertanya, apakah GR Yaris layak dibeli? Jawabannya sederhana. Jika Anda butuh alasan untuk membelinya, Anda seharusnya tidak membelinya. Tetapi jika yang Anda inginkan hanyalah senyuman setiap kali menyalakan mesinnya, tidak ada yang lebih masuk akal dan Anda harus memesannya. Mereka membuktikan bahwa keunggulan sejati tidak terletak pada satu formula, melainkan pada bagaimana inovasi dapat disesuaikan untuk memenuhi berbagai tuntutan. Sekian dan sampai jumpa. Jangan sungkan meninggalkan pesan di kolom komentar jika Anda punya pendapat berbeda.